Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Let's continue. Kita lanjutkan ngajinya halaman 7 atau halaman 18, nomor ke-15. Nomor 15. Lisan dan hati. Lisan dan hati, halaman 7 atau 18. Sudah dibuka? Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengenai tafsir ayat dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Ayat ini menjelaskan tentang tampaklah kehancuran di daratan dan di lautan akibat perbuatan jahil tangan-tangan manusia sendiri. Ayat ini sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan. Ayat ini sering dikaitkan dengan dampak-dampak environmental damage atau environmental climate change dan sebagainya. Laut, darat, karena kerusakan itu ditimbulkan oleh manusia, diantaranya peperangan, ya, war, and then apa, deforestation, ya, pengundulan hutan, apalagi polusi udara, apa, air pollution, apalagi kerusakan alam apa aja, apa, earthquake, bencana alam, ya. Terus seperti pandemi virus itu apakah masuk bagian ini? Masuk, ya. Karena akibat apa? Manusia tidak menjaga higienitas. Akhirnya banyak macam-macam virus, ya. Oke. Nah, ayat ini. Tapi kalau menurut Abu Bakar As-Siddiq, beliau mentafsirkan secara berbeda. Qala al-barru huwa lisan. Yang dimaksud daratan itu adalah lisan, omongan, komentar, status. Sedangkan lautan adalah hati. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu lebih aplikatif. Sing jenengi rusak daratan dan lautan itu maksudnya daratan itu adalah lisan. Para pemimpin yang berbohong, individu-individu yang tidak amanah, yang berkata kotor, bullying, menghina, mencela, mencaci, itu kan termasuk bahaya lisan. Yang tampak, sing ketok, daratan. Laut itu diibaratkan sebagai hati. Kata Abu Bakar As-Siddiq, lautan itu hati. Kalau lautnya rusak, ya berarti hatinya manusia sudah rusak. Lautan itu kan terpendam, sesuatu yang di dalam. Hati adalah sesuatu yang di dalam. Nah, ini analisanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kata ahli tafsir termasuk kata Ghusba itu keterangannya, kelebihannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini dia melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Artinya pandangannya Abu Bakar As-Siddiq ini anti mainstream. Terbukti diantaranya adalah ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu adalah banyak ulama mengatakan itu adalah ayat terakhir yang turun yang menjelaskan hari ini telah sempurnakan aku bagimu agamamu. Watsmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Saya merelakan Islam sebagai agama. Sahabat senang karena Islam sudah sempurna, tapi tidak dengan pemikiran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan bahwa tugas Rasulullah sebagai Rasul, sebagai Nabi dan juga sebagai manusia itu telah selesai. Artinya Rasulullah usianya tidak akan lama lagi meninggalkan para sahabat. Nah, itu point of view-nya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Banyak. Jadi termasuk begini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menangi generasi setelah sahabat itu adalah tabi'in. Nah, ketika sudah masuk generasi tabi'in, kemudian apalagi tabi'in itu analisa para sahabat itu sudah generasi-generasi tersebut tidak seperti generasi awal.
Makanya Sayyidina Abu Bakar itu mengkritik, ya, mengkritik beberapa para sahabat yang gak ngono cara memahami agama itu. Nah, ini menurut saya ini unik. Kalau banyak orang menerjemahkan atau mengartikan maksud kandungannya itu adalah kerusakan alam, tapi tidak dengan Sayyidina Abu Bakar, ini adalah kerusakan individu-individu. Daratan itu adalah lisan, kemudian lautan itu adalah hati. Jadi kembali ke personnya, bukan kepada apa yang di depan kita ini, alam-alam ini tadi, bukan. Ya karena menusane dhewe wis rusak. Ya, mulutnya, janjinya, kemudian komitmennya itu dikritisi oleh Sayyidina Abu Bakar, dan juga hatinya tidak bersih, niatnya tidak bagus. Nah, kemudian lanjutannya, maka apabila lisan itu telah rusak, maka manusia pun akan menangisinya. Dan apabila hatinya yang rusak, maka malaikat akan menangisinya. Jadi kalau ini rusak, ya toh, ya baik manusia maupun malaikat pun akan prihatin, ya, akan semuanya akan merasakan kerusakan atau dampak negatif dari apa yang diucapkan dan apa yang di dalam hati seseorang. Oke, ya. Kemudian selanjutnya syahwat dan kesabaran. Waqila inna syahwata tusayyiru al-muluka abidan was-sabru yusayyiru al-abid mulukan. Ala tara illa fi qissati Yusufa wa Zulaikha. Diterangkan dalam sebuah pernyataan, sesungguhnya syahwat itu penting. Syahwat itu dapat menurunkan derajat seorang raja menjadi budak hanya karena nuruti syahwat. Sehingga asal ini luhur jadi rendah. Dan kesabaran itu dapat mengangkat derajat seseorang pembantu menjadi raja. Tidakkah Anda mengetahui kisah Yusuf dan Zulaikha, atau dalam kitab lain disebut Zalikha? Maksudnya bagaimana? Nabi Yusuf itu kan hanya seorang, ibaratnya pembantu, karena dipek oleh Zulaikha dan suaminya. Nama suaminya tidak disebutkan, hanya disebutkan sebagai wazir. Wazir itu semacam menteri, ya. Jadi Nabi Yusuf diadopsi di rumah tangga seorang menteri atau perdana menteri, punya istri namanya Zulaikha. Nah, itu kan ibarat status keluarganya kan tinggi. Nabi Yusuf hanya seorang anak yang ibaratnya dipek. Tapi karena Zulaikha ini termakan atau nuruti syahwatnya, dia menjadi rendah. Nabi Yusuf yang mana hanya sebagai seorang biasa, dia menjadi ibaratnya dinaikkan derajatnya oleh Allah karena dia sabar. Dia sabar, dia dituduh, wis gak apa-apa, saya lebih baik masuk penjara daripada hidup tapi penuh dengan fitnah. Itu kan dia memilih penjara, memilih tidak enak. Jadi dia itu sabar. Sabarnya Nabi Yusuf itu juga luar biasa. Dan kalau kita amati, tidak ada satupun surat di dalam Al-Quran yang menceritakan kisah dari awal sampai akhir. Ibarat film nonton dari awal sampai the end, itu hanya kita temukan dalam surat Yusuf. Surat Yusuf itu indah sekali. Mulai dari Nabi Yusuf kecil, bagaimana dia bermimpi, kemudian melihat bintang, matahari, bulan semuanya bersujud, kemudian dia dizalimi oleh saudara-saudara kandungnya sendiri, dicemplung noneng sumur. Saat itu dicemplungnya kan dipukuli dulu itu Nabi Yusuf kecil itu, tidak tahu apa-apa. Kemudian ketika di dalam sumur itu dia didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril sudah menawarkan bantuan untuk menghabisi saudara-saudaranya, tapi Nabi Yusuf tidak mau. Sabar. Ditemukan oleh rombongan kafilah, kemudian dijual, dilelang di pasar di suatu kota di Mesir. Kemudian diambil oleh pengawal raja itu tadi, wazir, kemudian dibesarkan di situ. Dia mendapatkan fitnah, dia masuk penjara ketemu dengan tawanan yang lainnya. Di situ dia dimintai, kamu ini kelihatannya orang baik, saya punya mimpi, tolong ditafsiri. Raja juga begitu, dia terkenal dengan ahli takwil mimpi, kemudian dibebaskan. Kemudian dia mendapatkan jabatan yakni sekretaris negara yang mengurusi keuangan negara waktu itu, ya, negara-negara yang lain paceklik. Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kedudukan yang mulia. Dia diamanahi menjadi bendahara, kemudian juga yang mengurusi perairan, bikin irigasi, yang mana sungai Nil ini bisa mengairi semua desa-desa pelosok di Mesir. Itu berkat jasanya Nabi Yusuf alaihissalam. Sabar sampai dia ketemu lagi, dipertemukan lagi dengan saudaranya. Kalimatnya di dalam Al-Quran itu pun indah. Sesungguhnya
setan telah memperdaya saudaraku. Jadi Nabi Yusuf itu tidak mangkel, tidak ada rasa dendam sama sekali. Kemudian ketemu dengan orang tuanya lagi. Nah itu kayak film. Jadi kalau membaca surat Yusuf itu, tadi pagi kebetulan, sekarang berapa ini? 12, juz 12 itu adalah surat Yusuf. Tapi tadi tidak sampai selesai. Nah itu perbatasan juz ya. Saya bacanya sampai juz 12, tidak sampai selesai karena juz 13 itu masih ada sisa surat Yusuf. Dan itu luar biasa. Apalagi kalau kita mempelajari tafsirnya. Nah di sini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu atau para ulama di sini dikatakan ini kan saya tidak tahu ini ucapan siapa. Pokoknya sahabat mengambil ibrah atau pelajaran kisahnya Nabi Yusuf dan Zulaikha atau Zulaikha itu. Gitu. Nah di situ di tafsir itu diterangkan akhirnya Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha. Karena plot twistnya itu apa? Cerita yang tidak kita sangka. Ada yang tafsir para ulama itu mengatakan suaminya ini istilahnya tidak bisa memenuhi hajat istrinya, alias vitalitasnya itu ya ada gangguan gitu. Makanya dia terus Zulaikha itu diantaranya seperti itu. Nah, itu kalau ngaji tafsir itu diterangkan secara detail ya. Artinya apa? Artinya kita kembali lagi ke fokus ini bahwa orang yang mulia pun raja itu bisa menjadi tersungkur kalau dia menuruti syahwatnya. Tapi sebaliknya kesabaran itu bisa mengangkat derajat. Orang yang rendah pun bisa menjadi raja mulia gara-gara sabar. Ya seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf itu tentang kesabaran, bukan hanya tentang kisahnya dengan Zulaikha, tapi secara umum luar biasa. Kesabaran Nabi Yusuf itu luar biasa. Nomor 17. Akal dan hawa nafsu. Wakila dikatakan tuba bejo liman maring wong kana kang ono apa akluhu akaliman iku amiron menjadi yang memerintah, yang menjadi pembimbing, wahawahu asiron, dan dia menjadikan hawa nafsu itu dikekang dalam kendalinya. Beruntung orang seperti ini. Dan celakalah orang yang selalu wawailun celakalah liman kana hawahu amiran wa akluhu asiron. Celakalah orang yang selalu dikendalikan oleh nafsunya, sedang akalnya diam terkekang. Jadi kebalikannya. Beruntung orang yang menjadikan akal itu sebagai pembimbingnya dan hawa nafsu itu bisa dikendalikan. Artinya apa? Dalam perkataan lain ulama mengatakan fakir qabla ta'zima. Berpikirlah 1000 kali sebelum kita itu membuat keputusan. Nah, kenapa harus berpikir? Ya karena kita ada dialog dengan pikiran ini. Ditimbang-timbang, ya, dipilah-pilah, ini betul apa yang saya perbuat itu kan karena ada dialog dengan pikiran, dengan hati nurani. Tapi nek nuruti nafsu, wah, tidak akan terkendali. Gak apa-apa wis, jukuk didik ae korupsi, awalnya begitu. Lama-kelamaan semakin besar, semakin menjadi kebiasaan. Problem pejabat sekarang, problem pemimpin sekarang kan lebih banyak nafsunya. Nafsu untuk melenggangkan kekuasaan, melanggengkan kekuasaan. KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ya, seperti itu. Jajane nek anggaran pendidikan saja. Contoh soalnya ada anggaran pendidikan di sebuah kota, kemudian atau di desa itu ada dana desa kan? Dana desa itu per tahun berapa ya? 1 M kan? Jane itu loh, 1 M itu ditasarrufkan itu apa? Dibelanjakan. Sing tenanan. Mbuh apalah bangun fasilitas bersama yang bermanfaat, kemudian atau ada janda-janda tua itu disantuni tepat sasaran. Ya kan? Itu kan luar biasa itu. Satu desa kan bisa anak yang tidak mampu disekolahkan paling tidak sampai SMA. Tapi jarang sekali ada kepala desa yang betul-betul memikirkan rakyatnya, terus 1 M itu bisa dikelola dengan baik. Jadi negara itu ya wis niate apik, cuma dari bawah ini sudah enggak beres, kemudian di tingkat atas juga banyak ketidakberesan. Akhirnya ya sudah. Begini, kalau ingin lihat karakter asli orang Indonesia, lihatlah ketika ada contoh truk kontainer yang guling, yang membawa barang-barang sembako, delok karakter kita itu pasti dijarah.
Ngono ae mereka sok-sokan mengkritik di sosmed pemerintah tidak apa-apa, pemerintah korupsi, tidak becus dan tapi ketika dia dihadapkan sendiri dengan truk kontainer yang guling tadi, ya minyaknya amber terus jatuh bertumpahan terus apa saja lah pokoknya sembako kan dicuri semua itu ya sudah itu masyarakat kita ya seperti itu bermuka dua gitu loh. Mereka mengkritik itu karena belum ada mereka tidak dapat kesempatan tapi kalau ada kesempatan mereka juga melakukan hal yang sama gitu loh. Ya itulah kondisi kita seperti itu ya kenapa karena nuruti hawa nafsu janjane nek proporsional gitu insya Allah semua akan merasakan keadilan yang merata ya jadi maka di sini ya jadi piye carane kita menjadikan akal itu sebagai pembimbing kita amiron sing memerintah kemudian hawa nafsu itu kita kekang sebisa mungkin. Oke kemudian nomor berapa 18 ya hati yang lembut dan pikiran yang jernih. Piye carane hati kita ini lembut tipis ya. Waqila man taraka adzunub raqqa qalbuhu. Barang siapa mau meninggalkan perbuatan dosa cilik loh ya, dosa besar sudah pasti. Dosa cilik ya apa carane ojo sering-sering dilakoni. Maka hatinya akan menjadi lembut. Lembut itu piye gampang nerima nasihat. Sikapnya tawadhu ya, merendahkan diri, kemudian bahkan dibacakan ayat Al-Qur'an itu gampang nangis. Mengingat kisah Rasulullah, perjuangan Rasulullah dia terharu, ya kan? Duduk dengan para ulama memandang wajah orang soleh itu wis berapa atine tenang, ya, ngono. Makanya nek ono majelis ngaji, apalagi di situ dihadiri majelis orang yang soleh betul, para habaib, para waliullah, orang yang mengamalkan wirid tasawuf dan sebagainya itu vibes-nya berbeda, ya. Seperti yang saya alami ketika ada masyayikh dari Al-Azhar yang selama ini hanya bisa saya lihat di video atau di YouTube, di Instagram. Saya hadir di Surabaya sana, ya, di Amanatul Ummah itu kebetulan. Beberapa syekh yang saya idolakan hadir, langsung saya kesana sama Gus Arina. Itu memandang beliau saja itu sudah, wah, waduh rasanya. Itulah ya, artinya wis kayak zikir itu kayak apa ya? Kayak apa ya? Betul-betul kayak terbang gitu rasanya. Kenapa? Karena luar biasa, tipsnya orang soleh itu bisa nyetrum ke kita. Makanya tidak salah kalau ada kalimat wong kang soleh kumpul lono. Bahkan dikatakan barang siapa yang 40 hari tidak pernah duduk satu majelis dengan orang soleh, ya tidak pernah ngaji dengan orang alim, hatinya menjadi keras. Nah di sini caranya adalah kalau hati kita itu ingin lembut, gampang menerima nasihat, ajaran agama, maka diantaranya adalah gimana tadi? Yakni menjauhi perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, dan barang siapa yang meninggalkan perbuatan yang telah diharamkan Allah dan memakan yang halal, maka menjadi jernih pikirannya. Nah ini banyak kisah, banyak teladan. Kok wong biasa dia adalah anak penggembala, bapak yo paling tukang becak, tambal ban dan sebagainya. Kok winter, kok cerdas? Itu karena faktor makanan yang halal. Ini banyak kisahnya. Bahkan para ulama dulu itu orang tuanya itu sangat berhati-hati. Syubhat itu betul-betul ditinggalkan, apalagi yang haram. Itu nanti ngefek kepada kecerdasan anak kita. Betul? Nah, itu. Cerdas, jernih pikirannya, akalnya tajam, dia cerdas itu karena faktor asupan. Ya, karena faktor makanan sumbernya dari mana? Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan falyanzuril insanu ila ta'ami. Apa ayatnya? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Falyanzur mongko becik delok. Delok itu melihat. Melihat itu artinya introspeksi, dicek dulu. Al-insan yakni manusia ila ta'ami. Makanannya itu bukan hanya yang bergizi, bukan hanya yang memenuhi nutrisi, tapi juga cara mendapatkannya. Ya apa? Itulah ya. Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang menipu dan sebagainya. Oh jangan dikira koruptor-koruptor yang kaya itu terus anaknya kuliah di luar negeri, kemudian mahal di universitas yang harganya mahal, tapi wong tuane korupsi dan sebagainya. Cepat atau lambat itu pasti nanti ada problem gitu loh. Pasti ada problem, gak barokah. Gusti Allah itu akan
apa? Sunnatullah itu pasti akan berjalan sesuai dengan caranya masing-masing. Ya, jadi kalau satu ingin hatinya lembut tadi apa? Meninggalkan dosa. Kalau ingin pikirannya jernih, makan dari sesuatu yang halal. Kemudian nomor 19, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa uhiya ila ba'dil anbiya ati'ni fima amartuka wa la ta'sini fima nasahtuka. Kemudian kepada sebagian nabi dikatakan, taatlah kamu sekalian pada perintahku dan janganlah kamu mendurhakai apa yang telah aku nasihatkan. Yang terakhir, cara untuk menyempurnakan akal. Waqila ikmalul aqli itba'ur ridwanillahi ta'ala wajtinabu sakhati. Dijelaskan dalam sebuah pernyataan, kesempurnaan akal itu dapat diraih dengan cara mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan titik itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa rahmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Wa salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu أولم من الأهوال مودع يا ربي بالمصطفى ويا وسيع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسترك واغفرنا فردده إلينا عند حاجة إلينا وأنت مسلم يا رب العالمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا من الدين والدنيا والآخرة يا الله اللهم ارزقنا فهم النبيين وهدى المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم صل على سيدنا محمد